Terima kasih telah mengklik video ini. Jika yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari Sport Style. Jika sudah, silakan simak video ini sampai selesai. MotoGP Spanyol yang berlangsung di sirkuit Jerez 2022 beberapa hari yang lalu, dengan pemenangannya Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Tapi sekarang berhembus kabar bahwa 4 pembalap mencurangi tekanan ban saat balapan di Jerez, salah satunya Bagnaia. Laporan ini dikeluarkan oleh Motorsport Magazine, di mana menyebut Bagnaia, Jorge Martin, Andrea Dovizioso dan Alex Rins menggunakan motor dengan tekanan ban yang tak sesuai regulasi MSMA. Motorsport Magazine sebelumnya memuat artikel yang menyebut beberapa tim melanggar aturan tekanan ban MotoGP untuk mendapatkan keunggulan performa dan sejauh ini mereka lolos begitu saja. Batas minimum MotoGP adalah 1,9 bar, 27,6 PSI, untuk slick depan dan 1,7 bar, 24,6 PSI, untuk belakang. Jika lebih rendah dari angka itu maka melanggar aturan, sama seperti jika menggunakan tangki bahan bakar yang terlalu besar atau melewati kunci perangkat lunak dalam sistem elektronik spesifikasi MotoGP. Demikian bunyi artikel di Motorsport Magazine. Direktur Olahraga Ducati, Gigi Dall'Igna, telah menanggapi hal ini dengan menggelar konferensi pers langsung untuk menjawab artikel di Motorsport Magazine. Peraturan memberikan tekanan minimal, tetapi Anda harus memikirkan bagaimana hal itu dikendalikan. Karena saat ini pabrikan menggunakan sensor yang berbeda, yang berarti akurasinya berbeda. Kami tidak berbicara tentang kecurangan, tapi tentang fakta bahwa kontrol tekanan tidak terjadi dengan cara yang sama untuk semua orang, kata pria Italia itu seperti dimuat Motosan. Setiap sistem memiliki kekurangan dan tidak sempurna, Dall'Igna berbicara tentang yang digunakan oleh Ducati. Saat ini bahkan metode pengambilan data tidak dilindungi, sehingga memungkinkan siapapun untuk memperbaiki sinyal. Ducati tidak melakukannya, tapi ada kemungkinan, dan saya tidak dapat mengesampingkan orang lain yang melakukannya, untuk memodifikasi data ini untuk berpura-pura berada dalam parameter yang benar padahal tidak. Lalu ada poin lain, setiap sistem memiliki kesalahan pengukuran, jadi apa yang tampak sebagai nilai dalam peraturan mungkin tidak benar-benar terjadi. Seperti dalam kasus kamera kecepatan pengukuran sederhana tidak otentik, tetapi kesalahan diperkirakan terjadi, sambungnya menjelaskan. Dall'Igna juga tak mengerti mengapa dokumen seperti ini bisa terungkap dengan data pribadi. Saya tidak tahu, itu hanya boleh dibagikan di antara pabrikan karena tidak memperhitungkan koreksi pengukuran. Sebagai MSMA, kami sedang mempelajari sistem baru untuk tahun depan. Pada tahun 2023 kami semua akan memasang jenis sensor yang sama, dan pada saat itu kami akan memiliki pembacaan yang selaras, tanpa dapat mengubah data. Selain aturan, kami juga akan memiliki sistem kontrol, tambahnya. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo bertekad menjadi juara di kampung halaman sendiri. Pembalap asal Prancis itu berjanji akan tampil maksimal di sirkuit Le Mans pekan ini. Sebagaimana diketahui, MotoGP 2022 telah masuk ke seri 7 balapan. Sirkuit Bugatti Le Mans jadi venue balapan MotoGP 2022 selanjutnya, yang akan berlangsung pada tanggal 15 Mei tahun 2022 mendatang. Fabio Quartararo sendiri datang ke sirkuit Le Mans sebagai pemimpin klasemen MotoGP 2022. Ia sudah mengumpulkan 89 poin, unggul 7 angka atas pesaing terdekatnya dari tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro. Fabio Quartararo sebagai pembalap tuan rumah bertekad untuk tampil maksimal pada balapan kali ini. Fabio Quartararo sendiri sedang dalam momentum positif. Setelah menjuarai MotoGP Portugal 2022, ia berhasil finish di posisi kedua pada MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez. Ia pun bertekad untuk dapat merebut kemenangan di balapan sirkuit Le Mans. Posisi kedua di Jerez adalah hasil yang bagus. Namun, saya bohong jika tidak ingin menang.
Saya sebenarnya nyaris melakukannya. Saya menantikan kembali bersaing di Le Mans, kata Fabio Quartararo dikutip dari laman resmi Yamaha, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Pembalap 23 tahun tersebut akan berusaha tampil maksimal. Namun, dia menyadari jika kondisi cuaca di MotoGP Prancis kerap tak bisa ditentukan, sehingga ia pun berharap cuacanya mendukung. Saya merasa positif untuk akhir pekan ini. Namun, kami akan melihat apa yang akan terjadi, karena musim ini sulit untuk diperkirakan. Saya akan balapan kampung halaman, sehingga bakal menekan hingga batas dan tampil maksimal. Semoga cuacanya bagus, ujarnya. Legenda MotoGP, Alex Criville, memprediksi 3 pembalap yang akan bersaing memperebutkan kemenangan dalam balapan MotoGP Prancis 2022. Menurut Criville, 3 pembalap tersebut adalah Fabio Quartararo, Jack Miller, dan Marc Marquez. Performa ketiga pembalap itu tengah menanjak belakangan ini. Saya akan bertaruh pada Fabio Quartararo, yang belum pernah menang di Le Mans, kata Criville, dilansir dari Motosan, Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu mengatakan, Miller juga memiliki potensi untuk menang jika hujan turun saat balapan. Criville pun tak melupakan Marquez yang perlahan-lahan kembali ke performa terbaiknya. Untuk cuaca hujan, saya akan menempatkan Jack Miller. Kami juga harus bertaruh pada Marc Marquez di podium, jelasnya. Perlu diketahui, Quartararo belum pernah meraih kemenangan saat tampil di Le Mans. Pada MotoGP 2021, pembalap berusia 23 tahun itu hanya bisa mendapatkan podium ketiga. Namun, menang pada akhir pekan ini bukan perkara mudah untuk Quartararo. Seperti pendapat Criville, Miller dan Marquez bisa menjadi batu sandungan untuk pembalap berpaspor Prancis itu. Selain ketiga sosok itu, para pembalap lain juga berpeluang untuk unjuk gigi. Seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Alex Espargaro yang tampil apik juga pada awal musim ini. Demikianlah informasi dari video ini, terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian suka, silakan like, komen dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan kabar berita dan info terbaru lainnya dari Sports Style serta share video ini ke teman kalian.